Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotheosis. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Sekarang Loseng mungkin sudah memahami bagaimana monumen bakat ini menguji bakat. Tes pertama ditujukan untuk pemahaman prajurit tentang hukum, sedangkan tes kedua sepertinya menguji kekuatan tubuh fisik. Namun sepertinya menguji bakat fisik melalui tekanan yang sangat besar. Adapun metode misterius apa yang dikandungnya, Loseng tidak tahu, tetapi murni dalam hal bakat fisik, Loseng tidak akan kalah dari siapapun. Karena tubuh fisik Loseng pada awalnya sangat berbeda dari orang biasa, apalagi para pejuang yang mempraktekkan energi sejati. Bahkan pemurni tubuh pun tidak dapat menandinginya. Setelah tubuh fisik Loseng menembus senjata suci atau level yang lebih tinggi, itu yang terjadi bahkan lebih mengerikan lagi. Jadi potensinya mungkin mendekati tak terbatas. Selain tubuh fisik, tes ketiga adalah tes tingkat jiwa. Loseng juga lulus tes ini. Setelah 3 tetes bakat selesai, masuk akal bahwa tes itu harus berakhir. Namun pintu di dinding tidak terbuka dan ruangan di sekitarnya masih gelap. Sepertinya ada yang harus diuji selanjutnya. Apalagi yang akan diuji? Anda tidak akan memberi saya keterampilan untuk berlatih, bukan? Meskipun ide ini konyol, ini dapat dianggap sebagai metode pengujian. Keterampilan yang dikirimkan dengan kemampuan menara dosa ini seharusnya tidak sederhana. Jadi Loseng cukup senang jika metode itu ada. Tapi itu hanya pemikiran acak di kepalanya. Saat dia sedang berpikir liar, sepasang mata tiba-tiba muncul di ruang gelap di depan Loseng. Bagaimanapun benua ini luas sekali dan terdapat banyak jenis makhluk dengan bentuk yang berbeda-beda. Namun semua makhluk normal memiliki satu kesamaan, yaitu mata. Naga asli punya mata, King Luan punya mata, dan manusia juga punya mata. Ini adalah ciri khas semua makhluk hidup. Jadi ketika beberapa sinar cahaya muncul di depannya, membentuk sepasang mata, Loseng sedikit linglung dan bertanya pada saat yang sama. Siapa Anda? Titik cahaya lain muncul dalam kegelapan dan titik cahaya itu melambai dengan lembut dan akhirnya membentuk sepasang mulut. Dan kemudian suara yang jauh dan kuno datang. Manusia, saya adalah roh senjata menara dosa ini. Roh senjata menara ini? Mata Loseng bersinar saat mendengar, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Iya, suara merdu terdengar dengan bergumam. Sebagai roh senjata, saya telah ada di menara ini selama jutaan tahun. Apa? Jutaan tahun? Loseng terkejut. Di wilayah tengah, raksasa abadi sudah ada seperti monster. Sedangkan mereka belum lahir sejak zaman kuno, karena hanya makhluk abadi yang memiliki umur panjang. Bahkan Tianmo abadi hanya memiliki masa hidup puluhan ribu tahun. Tapi roh senjata ini sebenarnya bisa ada di menara dosa selama jutaan tahun. Apa? Jutaan tahun? Loseng terkejut. Di wilayah tengah, raksasa abadi sudah ada seperti monster. Sedangkan mereka belum lahir sejak zaman kuno, karena hanya makhluk abadi yang memiliki umur panjang. Bahkan Tianmo abadi hanya memiliki masa hidup puluhan ribu tahun. Tapi roh senjata ini sebenarnya bisa ada di menara dosa selama jutaan tahun. Ini saja membuat Loseng merasa ketakutan. Dalam jutaan tahun, bahkan senjata suci pun mungkin akan berubah menjadi tumpukan abu terbang. Namun roh senjata ini sudah ada sejak lama. Artinya, menara dosa juga sudah ada setidaknya selama 1 juta tahun. Jangan terkejut, bentuk keberadaan klan Tianhun kami berbeda dengan ras Anda. Roh senjata itu berkata dengan ringan. Kami tidak memiliki tubuh dan hampir setara dengan kesadaran.
Jadi secara alami tidak ada yang namanya penuaan. Selama ada orang berdosa ini, selama menaranya tidak runtuh, saya tidak akan mati. Mendengar itu, Lo Sheng semakin tidak mengerti. Ternyata dunia ini begitu besar dan penuh keajaiban, sehingga umur panjang klan Tianhun sulit dibayangkan oleh Lo Sheng yang baru hidup lebih dari belasan tahun. Selama tubuh fisik masih ada, dia memerlukan energi yang konstan untuk menjaga metabolisme tubuh fisik. Meskipun yang abadi tidak perlu makan, dia tetap akan mengkonsumsi energi lain. Tetapi karena klan Tianhun tidak memiliki keberadaan tubuh fisik, jadi umur panjang mereka jauh lebih lama daripada manusia. Adapun roh senjata, menurut pemahaman Lo Sheng, keberadaannya harus sama dengan roh pedang Yoye. Tetapi Yoye hanya melekat pada tubuh Lo Sheng, sedangkan roh senjata ini melekat pada menara dosa. Apa yang Anda inginkan? Lo Sheng bertanya. Roh senjata terdiam beberapa saat, lalu bertanya, bakat Anda adalah yang terbaik dalam sejuta tahun. Mendengar evaluasi roh senjata, mulut Lo Sheng sedikit melengkung dan dia tidak menyela kata-kata hitam spirit. Sebaliknya, dia membiarkan roh senjata melanjutkan pembicaraan. Menurut aturan monumen bakat, Anda telah lulus 3 ujian, tapi ketiga ujian ini tidak mengukur batas kemampuan Anda. Jadi saya ingin bertanya, apakah Anda bersedia menerima ujian selanjutnya? Tanya roh senjata. Apakah masih ada ujian? Mata Lo Sheng bersinar. Roh senjata berkata, ya, ujian ini belum pernah dimulai sejak ini, dan Anda adalah orang yang pertama yang menerima ujian ini. Apa maksudnya? Lo Sheng bertanya sambil tersenyum. Menurut ide Tuan saya, menara dosa ini adalah menara percobaan bagi rasanya untuk meningkatkan kekuatan mereka. Setiap makhluk yang lulus ujian monumen bakat akan menerima manfaat tertentu, kata roh senjata dengan ringan dan melancarkan. Jika Anda bisa lulus ujian, pasti ada manfaatnya, bahkan jauh lebih banyak dari makhluk lainnya. Lo Sheng pernah mendengar Xia Su Huang menyebutnya sebelumnya, dan monumen bakat ini sangat ajaib. Setelah lulus ujian, monumen bakat bahkan akan meningkatkan bakat penguji, sehingga bakat tertentu sebenarnya dapat ditingkatkan. Tentu saja Lo Sheng sangat tertarik pada monumen bakat, tetapi pada saat Lo Sheng mendengar apa yang dikatakan roh senjata ini, minatnya secara alami semakin besar. Saya setuju. Lo Sheng langsung berkata tanpa banyak berpikir. Tapi saya masih punya pertanyaan. Anak muda, Anda boleh mengajukan pertanyaan Anda. Jawab roh senjata. Ras apa yang Anda bicarakan sebagai pemilik menara dosa ini? Lo Sheng bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimanapun Lo Sheng selalu tertarik dengan asal-usul menara dosa. Lagi pula Lo Sheng datang jauh-jauh dari wilayah tengah, dan tujuan terpentingnya adalah untuk mewarisi warisan di bagian bawah menara. Selain Tianmu abadi, selain memberinya token, dia tidak mengungkapkan banyak informasi kepada Lo Sheng. Jadi Lo Sheng hanya bisa menanyakannya sendiri. Namun bagaimana Lo Sheng tidak tahu banyak semua ras di benua naga laut? Mengapa ada tanah terkutuk? Bagaimana menara ini bisa muncul di benua ini? Dan bahkan lebih tidak jelas lagi, dari mana menara dosa berasal. Ketika Lo Sheng menanyakan pertanyaan ini, roh senjata ragu-ragu sejenak dan kemudian perlahan berkata, sebelumnya Tuan mengatakan bahwa saya tidak diizinkan menjawab pertanyaan ini. Jadi saya dapat memberitahu Anda bahwa mereka berasal dari klan surgawi. Klan surgawi? Lo Sheng bertanya dengan rasa ingin tahu. Iya, ras Tuan adalah milik klan surgawi. Roh senjata mengulangi kalimat ini. Ras apa itu? Apakah itu ras manusia? Lo Sheng bertanya. Tidak, klan surgawi adalah ras yang sangat kuat dan tidak dapat dihitung sebagai ras manusia. Tapi tidak peduli berapa banyak jawaban yang saya miliki,
Saya tidak dapat menjelaskannya kepada Anda. Roh senjata berkata dengan ringan. Tapi Loseng memutar matanya dengan tenang karena pertanyaan ini sia-sia. Tampaknya roh senjata tidak dapat menjawab apapun. Dia hanya tahu tentang klan surgawi, jadi Loseng hanya dapat menemukan jawaban ini sendiri di masa depan. Mungkin setelah dia mendapat warisan di bawah menara dosa, dia bisa mampu memikirkan semuanya. Saya telah menjawab pertanyaan Anda sekarang. Ujian akhir akan dimulai. Anak muda, saya harap Anda bisa lulus. Ketika suara roh senjata pelan turun, cahaya di sekitarnya mulai berubah terus-menerus, dan pada saat ini, Loseng tiba-tiba merasakan kakinya kosong, seolah-olah dia telah tenggelam ke langit. Dan hal-hal misterius kecil terus muncul di sekitar Loseng. Meskipun pola-pola ini sangat abstrak dan masing-masing berbeda, tetapi momentum yang berasal dari pola-pola itu memberi Loseng rasa kagum yang besar. Perasaan kagum ini tampaknya berasal dari naluri kehidupan. Ada apa dengan pola-pola ini? Loseng melihat polanya dengan bingung. Apakah ini ujian terakhir? Jadi sebenarnya untuk apa pola-pola ini menguji saya? Saat Loseng ragu, pola pertama dengan cepat bergerak ke arah Loseng. Rasanya seperti ketika Loseng sedang berlatih tubuh pertempuran bintang. Kesadarannya perlahan mendekati bintang. Hanya saja Loseng tidak bergerak, tetapi polanya ditekan turun ke Loseng. Saat pola itu perlahan mendekat, Loseng merasa bahwa dia telah menjadi sangat kecil dalam menghadapi pola ini. Pola itu tampak seperti bintang dan dia seperti pasir. Sial, perasaan ini sangat tidak nyaman. Loseng mengerutkan kening dan momentum di tubuhnya tiba-tiba meledak, bertabrakan dengan polanya. Luar. Di bawah cahaya putih berkedip, seseorang muncul di depan Loseng dan tubuh manusia mengenakan jubah. Penampilannya tidak bisa dilihat dengan jelas dan dia memegang belati giok di tangannya. Di saat yang sama, suara roh senjata terdengar samar lagi. Ini adalah tanda dari mayat hidup setelah kematian orang kuat ini. Lalu, bagaimana ujiannya? Loseng bertanya dengan alis terangkat. Kalahkan dia, jawab roh senjata singkat. Apa kekuatannya? Loseng terus bertanya. Kekuatan selama hidupnya kira-kira setara dengan orang kuat di alam laut ilahi ras manusia Anda, jawab roh senjata dengan ringan. Setelah mendengar kata-kata roh senjata, Loseng terdiam, tidak peduli seberapa kuat dia. Kekuatannya tidak cukup untuk mengalahkan orang kuat di alam laut ilahi. Jika tidak, orang kuat ini dapat meremasnya dengan satu tangan untuk membunuhnya. Adapun keberadaan orang-orang kuat di alam laut ilahi hanya dapat dilahirkan di tanah suci dan kerajaan dewa, sehingga tidak pernah ada orang yang kuat di alam laut ilahi di seluruh wilayah tengah. Karena begitu sekte tertentu memiliki kekuatan alam laut ilahi, sekte ini memenuhi syarat untuk membentuk tanah suci. Jika seorang pejuang mandiri menerobos alam ilahi laut, dia memenuhi syarat untuk mendirikan kerajaan dewanya sendiri. Tentu saja, kerajaan dewa dan tanah suci masih membutuhkan waktu tanpa akhir untuk mengumpulkan pengetahuan. Tetapi mereka berkuasa di alam laut ilahi, memiliki kualifikasi untuk menyatakan diri mereka sebagai kaisar. Dan Loseng sebagai prajurit tingkat 10. Dia hanya memiliki ranah jenderal prajurit. Jadi Loseng tidak bisa menjadi lawan ranah laut ilahi yang kuat. Bagaimanapun, yang kuat di alam laut ilahi benar-benar memiliki kekuatan untuk menciptakan tanah suci. Mereka juga dapat memilih untuk naik di siang hari dan mengikuti aturan langit dan bumi untuk pergi ke alam atas. Untuk karakter seperti ini, jika Anda menggunakan satu tangan untuk membunuh Loseng, mereka hanya membutuhkan satu jari untuk melakukannya. Jadi apakah ujian terakhir ini begitu sulit?
Memikirkan hal ini, Lo Sheng tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan alisnya sedikit. Jangan gugup, tanda mayat hidup ini hanyalah kenangan orang mati. Mereka akan menekan kultivasi mereka ke level yang sama dengan Anda, sehingga Anda dapat bertarung dengannya. Suara samar dari roh senjata terdengar. Ya, saya mengerti, jawab Lo Sheng perlahan karena tidak masuk akal untuk menempatkan orang kuat di alam laut ilahi untuk menguji potensi seorang pejuang. Bahkan Lo Sheng mungkin akan terbunuh tanpa bisa menyentuh lengan baju lawan. Namun meskipun tingkat kultivasi mayat hidup ini ditekan, peluang Lo Sheng juga menang masih sangat rendah. Bagaimanapun orang-orang kuat di alam laut ilahi, apakah itu pengalaman tempur, pemahaman hukum, atau kendali esensi sejati dan Gang Yuan, jauh melampaui apa yang bisa ditandingi Lo Sheng. Bahkan jika mereka menekan budidaya mereka menjadi prajurit tingkat 10 dan berada di garis awal yang sama dengan Lo Sheng, mereka akan dapat dengan mudah mengalahkan prajurit biasa. Jadi peluang Lo Sheng untuk menang masih tidak tinggi. Namun meski peluang menangnya tidak tinggi, tapi tetap ada peluang untuk bertarung. Tanpa berpikir panjang, Lo Sheng mengeluarkan pedang panjang dan cincin penyimpanan, dan sosoknya berubah menjadi garis tipis dan bergegas menuju pria itu. Pada saat yang sama, pedang giok di tangan sosok itu juga bergerak ringan, dan dengan suara tuang, dia dengan mudah memblokir pedang pertama Lo Sheng dengan senyuman tipis di wajahnya. Lalu Lo Sheng tidak berhenti sama sekali. Ketika dia gagal memotong pedangnya, dia segera mengambil pedang lain dan dengan lembut mengangkat pergelangan tangannya, mencoba mengangkat pedang giok di tangan lawan. Tapi pedang giok di tangan sosok itu tampaknya seperti makhluk hidup, berayun dengan lembut di sepanjang pedang Lo Sheng. Mengikutinya seperti bayangan, masih tersegel rapat di depannya. Pertahanan yang sangat ketat, ilmu pedang yang sangat indah. Lo Sheng memuji. Setelah Lo Sheng memahami kesadarannya, Dosi dia tidak pernah kehilangan gerakan pedang. Sejauh ini belum ada yang mampu memecahkan pertarungan jurus pedang sederhana Lo Sheng. Tapi pria di depannya bisa dengan mudah menyegel jurus pedang Lo Sheng dengan mudah. Tapi yang mengejutkan Lo Sheng adalah, meskipun pria ini hanyalah tanda setelah kematian, dia tampaknya masih memiliki emosi dan ada sedikit ejekan di wajahnya. Hancurkan! Pada saat ini, Lo Sheng menggunakan ilmu pedang dasarnya secara ekstrim. Gerakan pedang tajam datang dalam kekacauan, menyerang sosok di depannya dengan pedang satu demi satu. Tapi pedang giok ringan di tangan sosok itu seperti pintu yang tertutup rapat, menyegel semua gerakan pedang Lo Sheng di luar tanpa keluar. Selama beberapa tarikan nafas, Lo Sheng menikam ratusan pedang, tetapi sosok itu hanya maju mundur dengan satu pedang, bahkan tidak dapat menembus pedang sama sekali. Melihat itu, alis Lo Sheng semakin mengernyit dan dia sekarang semakin merasa bahwa ilmu pedangnya memiliki beberapa kelemahan fatal. Meskipun jalan hebat menuju kesederhanaan memang ampuh, bahkan setiap gerakan telah disederhanakan hingga ekstrim. Namun pada ujung ekstrimnya tidak memiliki fleksibilitas apapun. Jurus-jurus pedang ini pada mulanya diciptakan oleh manusia, meskipun ilmu pedang dasar adalah dasar dari semua ilmu pedang, masih ada kemungkinan untuk dimodifikasi. Sehingga Lo Sheng sepertinya masih terlalu kaku dalam jurus pedang. Karena ilmu pedang dasarnya bukanlah disederhanakan secara ekstrim, tapi harus ada lapisan lain di balik kesederhanaan ekstra itu sendiri. Bagaimanapun jalan besar itu sederhana dan pencerahan dicapai secara alami dibutuhkan. Sehingga setelah disederhanakan secara ekstrim, jurus pedang Lo Sheng telah kehilangan maknanya. Pada saat ini Lo Sheng mundur beberapa langkah, menjaga jarak tertentu dari sosok itu, tapi dia melihat ejekan samar di wajah sosok itu, yang membuat mata Lo Sheng menjadi semakin cerah, seolah-olah dua bintang tertanam di matanya,
dan itu adalah pencerahan. Sekarang Loseng merasakan nafasnya tiba-tiba bertambah cepat, dan perasaan pencerahan melayang di benaknya. Keterampilan pedang dasar tidak berubah sejak disederhanakan oleh Loseng, tetapi Loseng merasa bahwa pemahamannya tentang gerakan pedang perlahan-lahan mendekati batas, dan ada penghalang tipis lain dalam pikirannya yang mencegahnya untuk terus memahaminya. Tetapi pada saat ini, penghalang itu akhirnya ditembus oleh Loseng. Bentuk penyederhanaan tertinggi adalah ketiadaan, yaitu tidak ada gerakan kecuali gerakan kosong. Coba saya ingin melihat bagaimana Anda mengambil jurus pedang wushu. Yang disebut wushu berarti tidak ada gerakan, dan gerakan ini seharusnya tidak memiliki nama. Tapi Loseng masih mengambil nama ini untuk jurus pedang ini. Sebelumnya pedang Loseng bengkok dan tampak seperti pedang yang ditusukkan secara acak oleh seorang anak yang tidak mengerti keterampilan pedang, dan pedang bengkok inilah yang membuat sosok itu mengejek. Tapi sekarang ekspresi wajahnya menghilang, digantikan oleh ekspresi serius. Pedang giok gosok itu sekali lagi memblokir pedang panjang Loseng, namun pedang panjang Loseng menusuk dengan santai, langsung menerobos pertahanannya dan menembus gerbang kehidupan sosok tersebut. Dan untuk menghindari pedang panjang Loseng, dengan gerakan tersesat, sosok itu akhirnya mundur. Sejak awal sosok itu tidak pernah mundur satu langkah pun. Tampaknya gerakan pedang Loseng tidak sebanding dengan kemundurannya. Tetapi dalam menghadapi tanpa gaya pedang Loseng, sosok itu tidak punya pilihan selain mundur. Jika tidak mundur, sosok itu tidak bisa menghindari pedang Loseng sama sekali. Melihat pemandangan itu, Loseng langsung memanfaatkan kesempatan ini. Lagi pula bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan ini? Jadi dengan jurus pedangnya, Loseng menusuk sosok itu pada sudut yang sangat aneh. Namun sosok itu sekali lagi menggunakan pedang giok untuk memblokir serangan Loseng. Tetapi Loseng terus melambaikan pedangnya untuk terus-menerus menyerang, untuk menekan pedang giok sosok itu. Pada saat ini pedang giok dan pedang besi Loseng terus-menerus bertabrakan, sehingga sosok itu yang telah mundur sambil memblokir serangan Loseng sama sekali tidak mampu menghentikan serangan Loseng. Tapi ketika sosok itu mundur ke titik tertentu, batu giok itu pedang tiba-tiba memutar ke arah Loseng. Kemudian kekuatan hukum yang mendebarkan meledak dari pedang giok. Dan kilatan tajam keluar dari pedang giok, menembak ke arah kepala Loseng. Melihat tebasan pedang yang mengandung kekuatan guntur ini, membuat Loseng jantungnya berdebar kencang, karena kekuatan hukum guntur yang terkandung di dalamnya mungkin telah mencapai hukum guntur tingkat ketiga. Jadi jika tebakan Loseng benar, sosok ini seharusnya berasal dari dunia atas, dan dengan budidayanya di alam laut ilahi, tentu saja tidak masalah untuk memahami hukum guntur 3 tingkat. Untungnya sosok ini menekan budidayanya ke tingkat prajurit tingkat 10 yang setara dengan budidaya Loseng. Jika tidak, mungkin Loseng akan terbunuh oleh guntur ini dalam sekejap. Tetapi setelah mengetahui kultivasi sosok ini ditekan, Loseng tidak menunjukkan rasa sakit sama sekali. Hancurkan pedang Anda lagi! Segera Loseng mengayunkan pedang besinya membentuk garis aneh di udara. Namun tidak ada hukum dan tidak ada batasan dalam bergerak. Tapi dengan pedang panjangnya yang bengkok, anehnya pedang itu melewati pedang sosok tersebut dan langsung menembusnya. Jadi saat hati sosok itu ditebus, seluruh tubuhnya berubah menjadi pecahan dan menghilang di depan Loseng. Apakah saya menang? Setelah sosok itu menghilang, Loseng bertanya perlahan, kemudian pola lain terus menuju kepala Loseng. Penilaian belum berakhir. Jawab Rosenjata singkat. Meskipun ujian ini belum berakhir, namun setelah Loseng mengalahkan sosok pertama ini, kepercayaan diri Loseng meningkat pesat. Bahkan untuk orang kuat di alam laut ilahi, mengompresi kebudayaannya ke tingkat yang sama dengan milik Loseng. Jadi seharusnya dia mungkin bukan lawannya.
Saat Loseng menerima ujian terakhir di monumen bakat, orang-orang di luar menjadi semakin aneh. Karena ujian ini membutuhkan waktu terlalu lama, bahkan ujian dari monumen bakat Loseng adalah yang terpanjang. Sebelumnya hanya butuh 1 jam, hanya butuh setengah jam untuk nama Yun Luo naik ke posisi pertama. Tapi sekarang 1,5 jam telah berlalu dan Loseng masih belum keluar. Apa yang terjadi? Apa yang Loseng temui di monumen bakat? Apakah ada kecelakaan? 1,5 jam, kenapa lama sekali? Sekarang ada sedikit kekhawatiran di wajah Xia Shuhuang. Dia berharap Loseng tidak benar-benar mengalami kecelakaan apapun dalam monumen bakat. Namun sebaliknya, Tuan Jing tidak mengkhawatirkan masalah ini. Tapi dia memperhatikan bahwa di lantai ke-10 sekarang ada lebih banyak para pejuang ras iblis yang berdatangan. Karena kekhawatiran terbesar Tuan Jing adalah iblis, dan Loseng baru saja memasuki menara dosa. Bahkan sudah memiliki dendam dengan ras iblis. Jika kinerja Loseng tidak begitu luar biasa, ras iblis bisa saja melepaskan Loseng. Setidaknya aturan menara dosa tidak akan dilanggar untuk membunuh Loseng. Karena meskipun terdapat banyak kursi untuk klan iblis saat ini hanya menempati kurang dari 1/4 100 kursi lebih di puncak menara dosa. Jika mereka melanggar aturan menara dosa, itu juga membutuhkan harga yang mahal. Tapi segalanya berbeda sekarang. Dengan Liu Yu yang memimpin, klan Yoye telah meningkat pesat. Jadi klan iblis tidak bisa hanya duduk diam dan menyaksikan Loseng memimpin kebangkitan ras manusia. Terlebih lagi bakat Loseng sekarang telah melampaui Liu dan berdiri di barisan depan. Setelah karakter seperti ini tumbuh, dia mungkin bisa melenyapkan 2 tempat suci klan iblis secara langsung di benua naga laut, karena ini bukan lelucon. Setiap ras memiliki rasa bahaya yang kuat, meskipun ras iblis sangat kuat, mereka tidak terkecuali. Ketika dihadapkan dengan ancaman tingkat ini, mereka tidak akan lagi peduli dengan aturan atau area aman apapun. Meskipun mereka harus menyinggung semua ras lainnya, mereka harus membunuh Loseng. Sekarang bukan hanya panglima perang klan iblis yang telah memasuki lantai 10, semakin banyak pula panglima perang dari klan Yoye. Pada saat ini, tawa heroik tiba-tiba datang dari jauh dan kemudian ada rasa penindasan yang besar yang membuat orang-orang yang awalnya menatap nama-nama di dinding menoleh pada saat ini. Dan yang datang ke arah mereka adalah raja perang iblis lainnya. Bahkan Raja Perang Iblis tingkat 10. Melihat itu, Tuan Jing dan Xia Shuhuang dan yang lainnya tiba-tiba terkejut. Pengendali kursi, Meng Chong. Ada 2 metode untuk menilai kekuatan suatu ras di benua naga laut. Yang pertama adalah yang kuat di tempat suci utama, dan yang kedua adalah kursi di menara dosa. Dan tidak ada keraguan bahwa klan iblis memiliki kursi terbanyak. Untuk dapat menjadi pengontrol kursi, tingkat budidaya umumnya adalah Raja Perang tingkat 10. Dan iblis bernama Meng Chong di depan mereka adalah pengontrol kursi. Dikelilingi oleh sekelompok prajurit iblis, Meng Chong mengambil langkah panjang dan berjalan menuju sisi ini. Seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya. Saat dia memancarkan aura yang ganas dan mendominasi, makhluk dari ras lain juga langsung menyerah. Tapi ketika Yosuo dan prajurit iblis lainnya melihat Meng Chong, mereka juga mengangkat tinju mereka ke arah Meng Chong dan meletakkannya di dada. Dan ini adalah etiket unik dari klan iblis. Meng Chong menatap dinding dengan matanya yang seperti lonceng. Ketika dia melihat nama Loseng melayang tinggi di baris pertama, dia mencibir. Bakat Loseng ini sangat menakutkan, jadi dia harus mati. Tunggu sampai dia melangkah keluar monumen bakat, dan nyawanya harus diambil. Begitu kata-kata ini diucapkan, orang-orang di sekitarnya tiba-tiba menjadi diam. Bagaimanapun orang yang bertanggung jawab atas kursi itu adalah orang yang membuat aturan menara dosa.
Tentu saja tidak mungkin untuk tidak mengetahui bahwa ini adalah area yang aman. Tapi ini juga menunjukkan bahwa para pemimpin tertinggi ras iblis telah mencapai kesepakatan untuk membayar semua biaya untuk membunuh Lo Sheng. Mendengar itu, wajah Xia Shuhuang tiba-tiba berubah. Gigi putihnya menggigit bibirnya erat-erat dan ada ekspresi cemas di antara alisnya. Bahkan ekspresi Tuan Jing menjadi semakin tidak wajar. Setelah dia memikirkannya sebentar, dia tiba-tiba berkata, "Tuan Mengcong, jika iblis melakukan ini, saya khawatir itu akan melanggar aturan, bukan?" Mengcong melototi Tuan Jing dan mencibir. "Apa yang Anda lakukan? Kualifikasi apa yang Anda miliki? Sehingga berani bicara dengan saya?" Meskipun Tuan Jing adalah orang terkuat dalam ras manusia di Menara Dosa, dia bukanlah pengendali kursi ras manusia, jadi dia memang tidak memenuhi syarat untuk berbicara. Mendengar itu, ekspresi Tuan Jing berubah dan dia akhirnya memilih untuk diam. Namun makhluk-makhluk di sekitarnya berbisik, "Lo Sheng sudah mati. Ras manusia akhirnya melahirkan monster, tetapi akan dimusnahkan oleh iblis. Jadi sayang sekali. Tidak mungkin, jika saya adalah iblis, saya akan melakukan hal yang sama dengan bakat seperti itu. Siapa yang membiarkan ancaman seperti itu tumbuh?" Di tengah diskusi ini, semua suara samar terdengar. "Tuan Mengcong, kata-kata Anda sepertinya terlalu tirani. Apakah kalian para iblis benar-benar tidak lagi harus mematuhi aturan Menara Dosa?" Setelah kata-kata itu jatuh, sedikit rasa dingin bertiup dan semua orang tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Kemudian ada bayangan putih di kejauhan. Meskipun bayangan buram terus berkedip, semua orang menyeka mata mereka dan melihat dengan jelas bahwa itu adalah prajurit manusia berbaju putih. Dan dia adalah prajurit tingkat 10 lainnya. Setelah melihat orang itu, Gurun Jing, Xia Shuhuang, Xing Hui, dan yang lainnya naik dan membungkuk. Mengcong memelototi pria itu dan mencibir. "Yo Fengyin, apa Anda keluar sendirian hari ini? Di mana Zhou Shuhe? Bukankah kalian berdua selalu muncul pada waktu yang sama?" Ras manusia memiliki 4 kursi di atas Menara Dosa, dan keduanya adalah Zhou Fengyi dan Zhou Shuhe. Kedua orang ini pandai menggunakan pedang, dan ketika kedua pedang itu digabungkan, mereka bahkan bisa bertarung melawan Raja Perang yang baru menerobos. "Saya di sini." Sebuah suara acuh tak acuh terdengar dari arah lain. Pria itu mengenakan pakaian hitam. Jika dia tidak berbicara dan hanya berdiri diam seperti ini, melebur ke dalam bayang-bayang. Setelah membakar kin dan memasak bangau, 2 pengontrol kursi manusia, 1 hitam dan 1 putih muncul, sehingga kepercayaan diri Tuan Jing, Xia Shuhuang dan lainnya sedikit meningkat. Namun mereka juga tahu bahwa situasinya masih belum optimis. Bagaimanapun di Menara Dosa, ras manusia tidak mampu melawan ras iblis. Mengambil contoh pengontrol kursi, hanya ada 4 anggota pada ras manusia, dan lebih dari 20 anggota ras iblis, jadi bagaimana ini bisa dibandingkan? Karena klan iblis tidak menurunkan begitu banyak pengontrol kursi, jelas mereka merasa hanya mengandalkan Mengcong sudah cukup untuk mengatasinya. Bagaimanapun pihak yang lain lebih lemah, jadi mereka tidak akan memainkan semua kartu truf mereka sekaligus, dan iblis jelas tidak perlu melakukan ini. Zhou Fengyin berjalan mendekat, matanya tertuju pada nama Lo Sheng dengan ekspresi kepuasan di wajahnya, dan kemudian dia memandang iblis itu dengan ringan dan berkata dengan dingin, "Mengcong, Anda tidak dapat menyentuh orang ini. Semua ras telah bersama-sama merumuskan aturan, jadi klan iblis Anda tidak bisa menginjak-injaknya sesuka hati. Jika Anda melanggar aturan ini sesuka hati, ras manusia pun yang memiliki super jenius akan dimusnahkan oleh klan iblis Anda." Mendengar kata-kata Zhou Fengyin, itu membuat ras lain sangat tersentuh. Jika itu terjadi, maka tidak ada ras manapun yang mau menyerah pada iblis sepanjang waktu.
karena banyak ras mengirim orang-orangnya ke Menara Dosa untuk berlatih, dengan harapan akan lahir beberapa orang kuat dan berbakat yang dapat membalikkan kejayaan seluruh ras mereka. Hari ini, seorang super jenius lahir di ras manusia dan ingin dilenyapkan oleh iblis. Lalu besok, seorang super jenius lahir di ras lain dan juga akan dilenyapkan oleh iblis. Jadi apa yang dikatakan Zhou Feng sangat cerdas. Menyeret ras lain ke dalam air sejak awal. Jadi makhluk dari ras lain juga menganggapnya serius ketika mendengar kata-kata ini. Ya, itu benar-benar melanggar aturan jika iblis melakukan ini. Mereka bisa mengalahkan Lo Sheng di arena kompetisi, tetapi membunuh Lo Sheng di area aman itu terlalu berlebihan. Bagaimanapun Menara Dosa adalah milik semua makhluk semua ras, dan Menara Dosa bukanlah Menara Dosa klan iblis. Klan iblis terbiasa mendominasi, tetapi jika mereka benar-benar membunuh Lo Sheng, ras lain juga akan memikirkan dengan hati-hati. Apakah perlu melancarkan perang sekte dan menghancurkan dua tanah suci? Dalam kata-kata dua tanah suci mengacu pada tanah suci iblis api dan tanah suci iblis teror. Memang benar, banyak ras yang bukan tandingan iblis di Menara Dosa. Namun jika 14 ras besar lainnya bersatu, ditambah Liu dari klan Yoye, bukan tidak mungkin bisa mengalahkan dua tanah suci iblis. Dan ini juga alasan mengapa klan iblis menyerahkan lebih dari separuh kursi di Menara Dosa. Meng Chong mendengus dingin melihat sekeliling pada makhluk-makhluk itu dan seringnya muncul di wajahnya. Peraturan selalu dibuat oleh yang kuat. Kami para iblis berencana untuk menghapuskan peraturan di area aman untuk saat ini. Jadi bagaimana dengan itu? Kalau begitu, bukankah itu agak tidak masuk akal? Begitu Meng Chong selesai berbicara, sosok tinggi lainnya muncul dari awal hingga akhir. Meng Chong tidak menunjukkan keraguan. Bahkan saat menghadapi Zhou Fengyin dan Zhou Zuhe, dia tidak memiliki keraguan sama sekali. Bagaimanapun, keempat pengontrol kursi ras manusia tidak lebih dari masalah kecil bagi ras iblis. Tetapi ketika dia mendengar suara ini, wajah Meng Chong menunjukkan ketakutan, dan dia berkata dengan suara muram. Apa? Apakah Anda, klan Yoye berencana untuk campur tangan? Jelas, apakah itu di Menara Dosa atau benua naga laut, hanya klan Yoye yang mampu melawan klan iblis. Jika klan Yoye ingin campur tangan, situasinya akan menjadi sangat merepotkan, dan ini juga alasan mengapa Meng Chong takut. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.